Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iko Mang Widianto Kusuma. Di sini semua tutorial pasti ada buat tugas. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial instalasi PRTG, kemudian di mana PRTG ini akan digunakan untuk monitoring sebuah device. Yang saya gunakan adalah VM, yaitu Ubuntu Server versi 24. Kemudian untuk monitoringnya menggunakan SNMP protokolnya atau Simple Network Monitoring Protocol. Oke, langsung masuk ke tutorialnya step by step. Di sini pertama-tama instalasi PRTG terlebih dahulu. Nah, instalasinya kalian bisa kunjungi web basler.com, kemudian free download dan install. Install mudah, tinggal next saja. Setelah diinstal maka kalian akan mendapatkan akun dari PRTG ini untuk trial selama 30 hari. Setelah itu maka akan tampil buka PRTG di komputer kalian, kemudian akan tampil sebuah halaman PRTG yang belum dikonfigurasi. Oke, setelah itu ini adalah yang belum dikonfigurasi ya. Kita buka, kita siapkan dulu VM-nya. Saya menggunakan VMware ProStation dengan Ubuntu versi 24. Teman-teman perlu diingat bahwasanya kita menggunakan network adapternya adalah bridge ya. By default itu NAT. Untuk mengubahnya untuk di VMware ProStation mudah. Kita klik bagian bawah kanan setting. Kemudian di sini kita ganti ke bridge. Nah, by default NAT kita ganti ke bridge. Oke. Setelah itu kita akan buka. Saya menggunakan pihak ketiga yaitu adalah putih agar lebih mudah configuration-nya. Saya clear terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam step by stepnya. Saya menggunakan AI. AI ini adalah alat bantu yang saya gunakan dalam instalasi SNMP-nya. Kenapa? Karena kita harus menggunakan AI dengan cara sebijak mungkin. Di sini kita akan menggunakan AI secara bijak. Itu instalasi SNMP di VMware akan bisa dimonitoring di PRTG. Pertama-tama kita melakukan apt update terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan install SNMP-nya. Setelah sudah diinstal, kita akan melakukan backup. Nih, kita masuk ke sudo copy etc snmpd configuration ke etc snmpd configuration BAK. Oke, setelah itu kita akan membuka teksnya menggunakan tag editor Nano. Nah, kita akan membuka snmp configuration-nya menggunakan Nano. Kita coba ya, buka. Oke. Ini adalah tampilan konfigurasi SNMP-nya. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah agent address-nya. Ini kan awalnya adalah 127.0.0.0 itu adalah localhost. Nah, kita ubah ke UDP 2161, UDP 6.2 ini. Nah, ini masuk di 161 adalah port dari SNMP, teman-teman. Setelah itu, setelah kita konfigurasi ubah agent address-nya, kita ubah juga row community-nya. Row community ini by default dia akan public default fee. Nah, kita ubah di sini, kita jadikan row community public. Ini adalah IP dari Windows kita. Ada PRTG-nya dengan kita cek dulu di sini cmd bahwasanya IP config. Ketikan IP config, kemudian kita muncul IPv4-nya. Nih, kita ketik atau bisa copy saja. Kita ketikkan di sini. Ini ada kesalahan. Kita hapus apa dia. Nah, seperti ini. Kita save. X, Y, enter. Oke, kita clearkan supaya bersih. Setelah itu kita akan restart. Sudo setup.tl restart snmpd. Restart down, kita akan lakukan status. Kita cek status apakah SNMP ini aktif. Karena apa pentingnya status ini? Jikalau misalkan kita tidak melakukan cek status, ternyata tidak aktif atau inaktif, maka konfigurasi yang kita lakukan akan sia-sia. Untuk itu, kita cek terlebih dahulu, sudah enable, sudah aktif, baru kita lakukan konfigurasi selanjutnya. Kita clearkan. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi di VM-nya, kita akan melakukan konfigurasi di PRTG-nya, teman-teman. Di PRTG by default seperti tampilannya, kita buka device, kemudian
add device. Nah, di sini kita taruh di server ya teman-teman. Server, kita oke. Device name kita namakan sesuka hati teman-teman. Device name-nya kita namakan apa? Kita namakan misalkan di sini adalah Ubuntu ya. Oke, setelah Ubuntu kita pilih IPv4. Ini adalah icon. Bebas pilih yang mana, kita pilih yang paling bagus. Bagus nih, Brickstone. Kemudian kita cek di kredensial. Nah, ini for SNMP device, kita inheritnya ini from server ini kita akan unchecklist. Nah, di sini kita pilih SNMP v2 defaultnya, kemudian community string SNMP-nya kita pakai public ya. SNMP portnya benar, time out second-nya 5 detik, benar. Kalau sudah, akan kita oke. Oh maaf, di IPv4-nya ini kita masukkan IP Ubuntu kita ya, 192.168.1.16. Ini adalah IP yang akan kita monitoring. Kalau sudah kita oke. Oke, sudah di oke. Kita buka di file list. Nih, cari ke, nah ini nih Ubuntu. Kita buka. Nah, di Ubuntu ini terdapat recommended sensor. Nah, recommended sensor teman-teman, kita akan klik recommend now. Oke. Dia sedang mencari sensor recommendednya. Kita tunggu. Ini sama saja melakukan ini ya, auto discovery ya. Membutuhkan waktu kira-kira 1-5 menit. Untuk itu saya akan skip videonya. Oke guys, teman-teman, recommended sensor sudah berhasil. Tiga ya, add sensor, add sensor, add sensor. Kita ulang lagi sekali, kepencet guys. Kita save aja ya. Oke guys, tadi kan kepencet recommend now lagi. Nah, ini udah ya. There are currently no sensor recommendation. Click on recommend now and to device ya, karena sudah kita install semua ya. Oke, setelah kita lihat bahwasanya semua sudah ada sensornya. Oke semua guys. Oke, cek selanjutnya. Kita lihat bahwasanya di Oke, langkah 4 adalah penambahan sensor ya. Sudah kita tambah sensor. Simulasi beban. Oke, kita akan buka di sini. Kita lihat. Oke, di home. Kemudian di device list Ubuntu. Buka di Ubuntu ya. Nah, ini dia. Ada banyak sensor setelah kita install. Tentunya ada ping, kemudian membership free, kemudian ada banyak nih, ada SNMP dan lain-lain. Ada 33. Nah, setelah itu karena arahannya adalah menunggu 1 jam, ini kurang 20 menit lagi, maka kita akan melakukan tunggu dulu 1 jam. Setelah itu kita akan melakukan DDoS untuk mengecek apakah termonitoring. Oke, kita akan skip videonya. Oke,
Kembali lagi. Ya, sudah kita lihat bahwasanya sudah cukup waktunya ya. Setelah kita tunggu 1 jam, kita akan lihat ya. Di sini kita buka device kita Ubuntu. Kemudian kita lihat overview-nya. Di sini kita melihat dua hari ini, 2 days. 30 juga boleh. Lihat di sini CPU loadnya. Bisa kita lihat bahwasanya kita pakai 2D live data aja ya, lebih mudah. Live data di sini. Nih, ini ada waktunya. 23 50, oke. 1% semua yang digunakan. Itu karena masih normal. Untuk itu kita akan membebani device ini atau VM ini agar naik ya, trafiknya naik atau tidak. Kalau naik berarti berhasil di monitoring. Oke, lanjut. Pakai AI lagi. Kita bisa menggunakan stress ya guys ya. Kita buka di Ubuntu-nya. Set swap. Putih aja lebih mudah. Nah, di sini kita sudo apt install stress-c. Ini adalah tools yang kita gunakan untuk melakukan DDoS ya. Setelah itu kita akan menjalankan perintah untuk membenahi 2 core CPU hingga 100%. Nah, aduh, ini cukup. Kita bisa menggunakan stress ini, juga bisa menggunakan float ya. Float ini paling simple, paling basic. Tapi saya pengen coba di sini pakai yang ini. Kita oke kan di sini. Oke, cek ya. Kita. Nah, pakai pukul 23.51 naik ya 9%. Kenapa cuma 9%? Karena kita sudah mengatur bahwasanya di VM ini lumayan besar saya pakai ininya. Pakai apa? Pakai spesifikasi yang kayak body VM Ubuntu ini, sehingga jika kalau menggunakan CPU 2 VM1 ini hanya menggunakan 512 mega, ini tidak kerasa. Nah, untuk itu kita akan coba agar lebih kerasa guys. Sini kita buka ya lagi. Nah, ini kan kita melakukan perintah menggunakan 520 RAM selama 120 detik. Di sini ya nggak ada rasanya karena RAM yang saya pakai 8 GB. Nah, untuk itu kita akan menggunakan Pink Floyd aja ya. Oke, kita coba di sini. Coba di ini. Kita off kan. Kita paste. Waduh, salah paste guys, maaf. Nah, ini kita copy. 116 add 16. Oke, ini udo guys, sorry. Ping terus. Kalau belum kerasa kita pakai cara lain guys ya. Oke. Pada jam atau pada pukul 23.51 bisa kita 23.52 bisa kita lihat bahwasanya tiba-tiba prosesornya 100% semua. Pro 1 dan 2 semua gitu, karena melakukan DDoS ya, DDoS float. Untuk itu maka server atau Ubuntu kita, VM kita akan kebanjiran trafficnya. CPU naik dari cuma 1%, 9%. Kita menggunakan stress tadi, kita menggunakan float menjadi 100%. Nah, ini. Nah, kenapa tiba-tiba 37? Karena floatnya sudah selesai mungkin ya, atau floatnya sudah menurun serangannya. Untuk itu berarti bakal disimpulkan bahwasanya sudah terdeteksi ya untuk CPU-nya. Kita lihat server lainnya.
Kita lihat di sini sensor lainnya. Guys, buka lagi di sini Ubuntu. Sensor seperti kita offin dulu ya. Takutnya nanti jelemot karena kebanjiran. Kita lihat di Ubuntu-nya. Wes udah cukup. Saya dikepo. Kalau sudah di stop apakah turun? Kita cek lagi ya. Today's. Kemudian ini kita cek CPU load. Sudah turun guys ya. Dari 100 nih. Udah kita stop kan? Dia menurun terus, menurun. Kita akan tunggu ya. Kita refresh, nggak di live data, ya harus di refresh ya. Kita cek ada dulu. Nih, tadi yang paling mentok, dia turun lagi, turun terus. Nggak ke 18. Seperti itu ya, berarti terdeteksi ya guys ya. Oke, udah saya stop flightnya. Kita langsung melihat sensor lain saja ya. Sensor yang lebih keren, kita lihat lagi. Karena saya sudah menanamkan banyak sensor di sini guys. Oke, 2 days. Kemudian adalah disk free. Disk free-nya ada 8 GB ya saya pakai ya. Nah, ini free space-nya 75% karena di Ubuntu-nya itu sudah saya installin beberapa bahan-bahan lain di luar video ini, sehingga space yang terpakai sudah 25%. Nah, freebatch-nya 7,29, totalnya adalah 9,78 GB. Oke, sensor lainnya itu adalah apa lagi nih, kita lihat di notepad apa saja ya sensornya yang kita perlu pantau. Storage sudah, memori sudah, CPU sudah, interface juga sudah. Kita cek lagi aja ya. Sini Ubuntu. Physical disk yang sudah semua. Memori free ya, kita lihat. Aduh, pencet guys. Data. Nah, ini memori free-nya nih. Oke. Available memory masih 49%. Totalnya adalah 8 GB. Yang ada itu 7,36 GB. Oke, tidak ada downtime. Oke, mungkin monitornya sudah ya. Sudah cukup sampai sini saja. Apakah kepo dengan CPU tadi? Kita cek ya. CPU load. Nah, setelah kita selesai melakukan flood atau DDoS tadi, atau serangan pembebanan CPU-nya, maka dia akan turun guys. Gitu. Dia akan turun. Nih, pada tanggal jam 23.57 100% lagi. Oke. Berjalan dengan sempurna. Mungkin saya cukupkan tutorialnya ataupun instalasinya saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.